teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Setelah sekian lama ya, hampir 3 bulan aku nggak bikin video, ada banyak cerita, ada banyak peristiwa yang ingin aku sharingkan kepada teman-teman semuanya. Salah satunya adalah peristiwa tentang aku berdemonstrasi untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Peristiwa ini terjadi 3 bulan yang lalu, pada bulan Februari tanggal 23, tepatnya pada peresmian Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2. Ada peristiwa apa sih dan mengapa aku terlibat hingga melakukan aksi demo tersebut? Simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, ceritanya bermula dari adanya wacana untuk membangun Jalan Tol Semarang-Demak sejak tahun 2018. Pada saat itu kami sepakat-sepakat saja dan kami setuju dengan proyek ini, sehingga kami kemudian di 2019 ditawarkan ganti untung sesuai dengan harga tanah setempat dan bangunannya, diganti dengan nilai yang lebih tinggi, sehingga kami tidak menolak. Kami sangat senang dengan hadirnya proyek pembangunan ini untuk kemajuan ekonomi, untuk mengurai kemacetan, dan berbagai macam tujuan-tujuan pembangunan nasional lainnya. Dan karena kami merupakan warga masyarakat yang terdampak, otomatis kami berhak untuk menerima ganti untung tersebut. Kami memiliki sertifikat hak milik, kami memiliki sertifikat kepemilikan yang sah di mata hukum, sehingga kami yang berhak untuk menerima ganti untung tersebut. Namun, sebelum pencairan dana, tiba-tiba ada seorang oknum yang mengaku bahwa tanah milik kami, milik keluarga saya, hingga milik warga setempat merupakan tanah milik dia, yang merupakan peninggalan dari neneknya dengan akte ahli waris yang baru saja terbit. Jadi terbitnya itu baru, bukan sertifikat yang lama. Sehingga kami menduga ini oknum yang memang memanfaatkan kesempatan untuk bisa mengambil ganti untung milik masyarakat. Karena kami merasa didolimi, maka kami mencoba untuk melawan dengan cara bernegosiasi. Apakah tidak bisa kita bernegosiasi jangan sampai ke meja hijau dengan memberikan 10% dari uang kami, karena kami menganggap ganti untung ini merupakan sudah ganti yang cukup besar untuk kami bisa pindah membeli rumah baru, pindah hidup sebagaimana mestinya. Namun beliau ini, oknum tersebut, bersikukuh bahwa tidak pantas diberikan 10%, mintanya separuh. Sedangkan beliau nggak punya sertifikat apa-apa, sehingga kami menganggap separuh itu sangat tidak adil, begitu ya. Sedemikian sehingga beliau akhirnya mengajak kami untuk digugat di pengadilan negeri. Masuk di pengadilan negeri, kami sama sekali tidak tahu tentang hukum pada saat itu. Pada saat itu aku berbisnis juga tidak pernah terlibat dalam kasus hukum apapun ya. Sehingga saya juga nggak paham, orang tua saya nggak paham, dan warga setempat juga kurang memahami hal tersebut. Sehingga kami ditolong dengan pengacara yang merupakan kenalan daripada keluarga kami, berkenan membantu karena yang namanya kebenaran itu harus ditegakkan, begitu ya. Sehingga walaupun beliau melawan oknum yang memiliki pengacara dengan gelar hampir 2 baris, gelarnya tuh banyak banget teman-teman, hampir 2 baris. Sedangkan pengacaraku hanya 1 gelarnya, cuman sarjana hukum. Namun beliau selalu menyampaikan kepadaku, kalau kita orang yang benar, kita nggak perlu takut dengan banyaknya gelar milik mereka. Yang penting kita jadi orang benar, insya Allah keadilan pasti akan berpihak kepada kita. Nah, kalimat-kalimat itu membuat aku optimis untuk melanjutkan kasus tersebut di pengadilan. Sehingga di pengadilan negeri kami memperoleh kekuatan hukum untuk dimenangkan. Artinya dimenangkan, terbukti bahwa kamilah yang berhak untuk menerima ganti untung tersebut. Namun karena beliau bersikukuh ingin mengajukan banding, maka diajukanlah banding teman-teman ke pengadilan tinggi. Semua cerita ini aku singkat, tidak perlu aku ceritakan bagaimana sidangnya, bagaimana tensinya, bagaimana teriak-teriaknya, tidak perlu ya. Kita langsung saja next sampai ke demonstrasi dengan Pak Jokowi. Di tingkat pengadilan tinggi kami diberikan kemenangan lagi, artinya putusan pengadilan negeri diperkuat dengan pengadilan tinggi bahwa yang berhak adalah kami. Namun karena beliau ini banyak rumor orang kaya, oknum yang kaya, maka mengajukan lagi banding ke tingkat kasasi. Sehingga kasus kami bergulir hingga Mahkamah Agung, dan setelah hampir 1 tahun lebih, kasus ini berjalan sangat lama, hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, hingga diputuskannya putusan dari Mahkamah Agung bahwa gugatan daripada penggugat atau oknum tersebut ditolak. Artinya gugatan tersebut tidak memenuhi kaidah-kaidah gugatan, kurangnya bukti, kurangnya data, sehingga gugatan tersebut ditolak. Namun bukannya mereka menyerah, mereka justru menggugat lagi dari bawah tingkat pengadilan negeri. Sehingga kami berpikir bahwa kami ini sedang dipermainkan. Kita ini sedang tidak membuktikan kebenaran, namun kita ini sedang dijebak
untuk tinggal di tengah proyek tanpa dibayar, tanpa diganti, sedangkan di tengah proyek kehidupan kami sudah kesulitan, akses air bersihnya sulit, akses jalannya juga sulit, terlebih aku punya usaha yang harus tutup karena tidak punya akses jalan, sehingga oknum tersebut berpikir orang ini pasti akan menyerah gitu ya, walaupun kami benar tapi pasti akan menyerah karena kami akan kesulitan akses apapun gitu ya, sehingga kami merasa kami digantung. Oke, setelah kejadian itu kami mencoba untuk mencari penyelesaian dengan cara berdiskusi dengan oknum tersebut untuk memberikan 20% dari harta kepemilikan kami ganti untungnya tol tersebut untuk diberikan kepada beliau. Namun beliau menolak. Setelah beliau menolak, kita berusaha untuk mediasi lagi hingga 2 dan 3 kali hingga akhirnya beliau menerima hasil mediasi tersebut untuk memberikan 20% dari tanah kami. Setelah kejadian itu, keluarlah putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau artinya inkrah bahwa kedua belah pihak telah berdamai untuk sama-sama menerima apa yang telah kita diskusikan atau mediasikan. Namun setelah berjalan hampir 6 bulan, perdamaian kami tidak juga dilaksanakan. Artinya, kami juga belum dibayar walaupun kasus kami sudah selesai. Nah, singkat saja, langsung Pak Jokowi pada saat itu meresmikan jalan tol tersebut. Karena kami merasa kami sudah gak punya masalah, kami sudah gak punya kasus, maka kami berusaha menyampaikan ke Pak Jokowi kenapa kami gak punya kasus, sudah selesai, sudah inkrah berkekuatan hukum, kenapa kami belum juga dibayar, apa yang salah gitu ya. Di tanggal 20 Februari, pihak kepolisian datang untuk berkoordinasi dengan kami. Apakah benar Mas Kumas pengen membuat aksi? Betul Pak. Apakah benar itu bentangan-bentangan spanduk itu punyanya Mas Kumas? Benar Pak. Saya minta untuk diturunkan Mas Kumas. Oh saya tidak bisa Pak. Berkali-kali saya menolak, aku menolak untuk menurunkan berbagai macam spanduk yang aku pasang. Bertuliskan Pak Jokowi bayar hak kami, Pak Ganjar bayar hak kami, dan berbagai macam tulisan-tulisan yang kami sebar di sepanjang jalan tol. Dan itu sangat mudah untuk dibaca sehingga aparat kepolisian dan keamanan serta TNI menganggap itu tidak bagus dan harus diturunkan. Namun karena kami berjuang untuk aspirasi kami, maka kami tetap jaga. Kami tetap menolak untuk diturunkan dan kami tetap bersikukuh bahwa tulisan tersebut harus tetap terpampang. Gambarnya ada di layar ya. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian membuat polisi, TNI hingga Pak Kapolres turun tangan untuk berdiskusi dengan kami hingga kami cukup tertekan. Kami cukup tertekan karena sering didatangi hampir sehari itu 3 kali oleh aparat kepolisian sehingga kami cukup tertekan, dan video tersebut aku share di TikTok hingga viral hampir berjuta-juta penonton sehingga Pak Kapolda akhirnya membuat rilis tentang kondisi yang ada, press conference yang ada. Hari H, waktu Pak Presiden tiba, kami didatangi oleh pihak dari Kodim, dari TNI untuk menurunkan secara paksa. Namun kami tetap bersikukuh untuk terus menolak. Hingga kemudian beberapa jam sebelum Pak Jokowi lewat, ya, ada banyak sekali upaya untuk menutupi aspirasi kami, untuk menutupi spanduk kami dengan membentangkan bendera, umbul-umbul, spanduk oleh aparat TNI dan Polri sehingga kami cukup kewalahan untuk bisa mempertahankan spanduk kami. Momen 1 jam sebelum kejadian kami melaksanakan sholat berjamaah di tengah jalan tol. Dan itu aku lakukan dengan penuh taktis karena tidak mudah untuk bisa jalan ke tengah jalan tol dengan bentengan polisi yang cukup banyak ya, sehingga saat itu kita mencari selanya hingga memakai kode-kode ya dengan pasukan saya maksudnya, sehingga kita bisa sholat berjamaah di tengah jalan tol walaupun saat itu yang terfoto sudah bersih ya. Waktu Pak Jokowi lewat, posisi saya sudah di atas pohon, teman saya dan beberapa orang sudah saya koordinasikan untuk bisa naik di atas rumah, ada yang di atas genteng ya, semuanya saya koordinasikan supaya bisa sangat terlihat dan tidak ditutupi oleh pasukan aparat kepolisian.
sehingga semua demonstrasi kami bisa terlihat walaupun pasukan kami nggak banyak ya, sedikit saja, cuman bisa sangat terlihat karena kami titiknya sangat bagus. Sehingga Pak Jokowi melihat itu dan ada apa keributan tersebut, terus memerintahkan ajudannya untuk memanggil kami. Pak Jokowi! Pak Jokowi! Singkat cerita, kami diantar untuk bertemu dengan Pak Presiden dan kami bercerita tentang masalah kami, yaitu birokrasi yang sangat rumit dan lambat tentang pencairan dana kami atau tentang realisasi atas sahnya putusan pengadilan untuk kami. Kami sudah gak ada masalah Pak, tapi tetap nggak cair-cair gitu ya. Wah, Pak Presiden menjawab, harusnya tidak selama itu. Harusnya kalau memang sudah berkekuatan hukum tetap, harus segera dicairkan gitu ya. Pak Presiden memerintahkan kepada Pak Mensetnek untuk dibantu koordinasi serta memerintahkan Pak Basuki serta Pak Hadi Cahyanto untuk membantu kami, sehingga pada saat momen-momen tersebut kami berdiskusi tentang solusi-solusinya ya. Solusi-solusi tersebut akhirnya hadir sehingga kami pulang dengan rasa yang nyaman, yang tenang dan merasa punya kepastian gitu ya. Hari berikutnya kami dipanggil untuk penyelesaian kasus kami. Clear, setelah bertemu dengan Pak Presiden, kami mudah sekali untuk menyelesaikan kasus ini dan kami akhirnya menerima ganti untung atas proyek tol Semarang Demak. Kasus ini pun selesai dan kami pindah di rumah yang baru pada saat ini, di tempat ini, sehingga teman-teman melihat studioku sekarang sudah tidak ada ya, sudah sangat berbeda. Nanti kita akan setting kembali karena ini masih settingan sementara semuanya, lighting belum tertata dan semuanya masih seadanya dulu karena kita baru persiapan. Jadi teman-teman, itulah singkat cerita kronologi peristiwa yang cukup gempar dan viral di sosial media tentang diriku, tentang keluargaku, hingga tentang warga masyarakat setempat. Pada intinya kami berusaha untuk menegakkan keadilan. Kami berusaha untuk memperjuangkan hak kami, hak masyarakat setempat. Karena aku sendiri orang yang sangat tidak terima dengan ketidakadilan, maka ya itulah semangat-semangat yang aku lakukan. Salah satunya adalah untuk menyuarakan aspirasi kami ke Pak Presiden. Itulah teman-teman yang membuat YouTubeku, sosial mediaku lainnya terisolir selama beberapa bulan ke belakang. Jadi teman-teman yang mengikuti episode dulu, mohon maaf kalau selama ini aku libur. Dan kita mulai yang baru, kita akan mulai setting-setting yang baru. Selalu simak video aku di YouTube, di Instagram, di TikTok, sehingga teman-teman akan selalu bisa belajar tentang edukasi berbisnis, edukasi investasi, dan mungkin juga karena saya terjun ke dunia politik sembari juga aktif di sosial media untuk teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang aku tekuni tersebut bisa membawa manfaat yang besar untuk teman-teman semuanya. Saya Mas Gustiari, sampai jumpa di next video. Bye bye.